Gimana? Ada sesi coaching hari ini? Insya Allah nanti ada dengan Pak Wawan. Kemarin sudah bilang saya hari ini beliau minta ada sesi coaching bersama saya. Oke. Apa aja nih yang harus disiapkan? Yang pertama jelas rubrik penilaian ya Bu ya. Rubrik penilaian nanti mudah-mudahan sesi coachingnya berjalan sesuai dengan alur TITA, di mana ada tujuan umum, terus ada identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Itu Bu Kelly sudah siapkan semuanya pertanyaan-pertanyaan untuk coaching nanti? Iya, insya Allah. Oke. Nah untuk selanjutnya Bu coaching, Bu Kelly, keterampilan coaching apa sih yang menurut Bu Kelly ini masih harus ditingkatkan? Kemampuan coaching kan ada 3 ya Bu ya. Ada hadir secara penuh dalam arti kita fokus ke coaching ya Bu ya. Kita fokus ke coaching, di mana pusat terapiannya adalah fokusnya coaching. Kita alihkan semuanya, fokusnya di situ. Kemudian ada mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan coaching itu harus kita dengarkan, karena nantinya di situ kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan dari yang tadi disampaikan oleh coaching. Jadi serangkaian sebetulnya itu 3 rangkaian yang tidak boleh ada yang putus ya Bu ya. Setelah di saya Bu itu masih saya rasakan untuk kehadiran penuh. Itu kehadiran secara penuh itu saya masih kurang. Jadi ketika diajak lawan bicara seperti ini, kayak ngeblank gitu Bu, rasanya gimana ya? Jadi kayak hilang fokus gitu. Walaupun cuma sesaat, itu kan otomatis bisa kita harus memulai lagi fokus dari awal kan lebih susah ya Bu ya. Nah disitulah Bu, saya kehadiran penuhnya itu yang sepertinya masih perlu saya tingkatkan. Oke. Nanti kan mau coaching nih sama Pak Wawan ya. Nah untuk meningkatkan kesadaran penuh nih yang menurut Bu Kelly sendiri yang harus ditingkatkan, persiapan ke sananya atau rencananya itu nanti gimana supaya bisa meningkat? Karena saya akan berdoa dulu, bismillah dulu, kemudian mungkin akan menerapkan teknik stop. Jadi tarik nafas dulu Bu, diam sejenak, baru kemudian memulai fokus lagi. Ya, mungkin itu Bu yang akan saya lakukan sehingga kesadaran penuh saya bisa kembali. Oke. Berarti nanti sebelum coaching, Bu Kelly akan menerapkan teknik stop. Jadi pada saat berhadapan dengan Pak Wawan sebagai coach sudah lebih siap. Mudah-mudahan. Indikatornya apa nih supaya bisa ini saya udah siap nih untuk coaching? Indikatornya berarti ketika saya sudah siap, ketika ada dari coaching ada suatu permasalahan, saya bisa menggali potensi dari permasalahan tersebut. Saya bisa mengajukan pertanyaan kembali ke coaching, pertanyaan berbobot, itu berarti artinya kesadaran penuhnya saya sudah timbul. Gitu. Jadi indikatornya ketika saya sudah bisa
Di situ tidak ada gangguan, kemudian saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan bobot untuk coaching. Saya anggap berarti kesadaran penuh saya sudah ada di situ. Berarti sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap, nanti Setelah sesi coaching ya, Bu ya. setelah Nanti sesi coaching. saya minta Bu Dwi untuk observasi, untuk mengamati bagaimana saya memiliki kelebihan atau kekurangan apa yang perlu diperbaiki, itu yang bagian di mana. Nanti saya mohon diamati, nanti kita kembali lagi setelah coaching ya, Bu ya. Setelah coaching ya. Pada saat saya nanti observasi, saya melihat kesadaran penuh Bu Kelly, gitu kan? Iya. Oke, benar. Terus Bu Kelly sudah menyiapkan indikator pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh Bu Kelly ke coach. Iya. Oke, berarti sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Sudah siap ya? Sudah dilakukan semuanya? Insya Allah. Oke. Berarti nanti kita ketemu setelah pasca observasi. Siap. Oke, assalamualaikum Bu Kelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya coachingnya. Sukses, amin. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam, Bu Kelly. Ini menyambung kemarin ya Pak ya. Kemarin katanya Pak Wawan kan mau hari ini dari kita agendakan untuk sesi coaching ya Pak ya. Iya Bu. Ada apa ini Pak ya? Iya. Ini Bu ya, terima kasih sebelumnya Bu Kelly sudah mau menerima saya secara tatap muka untuk ya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang saya alami selaku guru di sekolah saya, terutama masalah pembelajaran kepada anak murid sih Bu. Gitu. Jadi kalau boleh saya ceritakan, di sekolah saya itu kan memang ada ABK. ABK itu anak berkebutuhan khusus Bu, anak berkebutuhan khusus masuk di sekolah, dan jumlahnya kalau dikatakan cukup banyak ya enggak, cuma ada dan memenuhi kuota memang untuk penerimaan peserta didik baru di anak-anak di sekolah, bukan di anak, maksudnya di sekolah. Nah, cuma yang menjadi permasalahan adalah ternyata dalam perjalanannya kita mengajar di kelas itu anak tersebut kesulitan mengikuti pembelajaran. Cuma memang sebagai pendidik, sebagai pengajar yang memang kita harus berpihak kepada murid kan, memberi fasilitasi kepada murid. Ya saya dan rekan-rekan mencoba berdiskusi, wah ini gimana anak ini kok berkebutuhan khususnya tuh lain. Lainnya adalah kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak ada fasilitas, kita tidak punya metode mengajar atau masih buta metode mengajar anak ini gitu. Nah, itu jadi itu yang menjadi problem di saya gitu, dan sebagian rekan-rekan saya. Jadi tujuan dari diadakan sesi coaching ini yang diharapkan dari Pak Wawan itu bagaimana? Saya mengharapkan saya mendapatkan umpan balik, saya mendapatkan tambahan wawasan. Syukur-syukur saran barangkali dari Ibu selaku coach kepada saya. Tentu saya juga punya langkah-langkah yang memang nanti dengan saya coaching dengan Ibu itu, saya akan bisa menemukan oh ini baiknya begini, oh ini kelemahannya begini. Harapan saya sih gitu sih Bu. Terus hambatan dari langkah-langkah yang tadi Bapak katakan tadi apa? Iya, jadi ini awalnya saya sedikit bercerita aja ya, bercerita jadi mungkin biar Ibu bisa tahu latar belakangnya. Jadi penerimaan peserta didik yang mengharuskan sekolah itu membuka jalur anak berkebutuhan khusus, terus kemudian ada jalur zonasi. Nah itu kadang-kadang yang sebagian orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus itu kadang-kadang tidak mau berterus terang di awal gitu Bu. Jadi seharusnya mereka memasukkan anak dari jalur ABK, tapi mereka masuknya dari jalur zonasi karena memang rumahnya kan dekat dengan sekolah. Karena selama 2 tahun ini kan COVID, jadi pendaftaran kan masih bisa daring, kita kan nggak tahu anak secara fisiknya seperti apa, dia mendaftarnya dari rumah. Nah tiba-tiba setelah daftar pulang
badan pembelajaran, tes awal, nah ini kok begini nggak bisa ngikutin, kan sekolah tidak boleh langsung memberhentikan atau mengeluarkan kan, itu menyalahi aturan. Nah, ya sudah, kita coba berjalan, kita coba ngobrol dengan teman-teman. Ini kesulitanmu kalau pas pada saat bagaimana, kesulitanmu kalau pas pada saat bagaimana. Oh, intinya sama. Nah, sebenarnya di angkatan sebelumnya pun ada anak ABK, cuma dia masih bisa lah mengikuti. Jadi dia masih bisa menangkap pembelajaran di kelas dari berbagai mata pelajaran yang mesti memang ada kebijakan khusus lah dari guru gitu, tidak sepenuhnya gitu. Tapi cuma untuk kasus anak ini susah sekali. Jadi kalau saya boleh berkata apa adanya, ini anak ini cocoknya di sekolah luar biasa. Nah, tadi yang saya sampaikan ke ibu, masalahnya kami itu tidak dibekali metodik untuk ngajarin anak berkebutuhan khusus yang seperti ini gitu. Nah, kami juga kalau kemudian menyisihkan kan ya nggak bagus juga buat perkembangan tumbuh kembangnya anak itu gitu, dan orang tuanya sudah mempercayakan. Nah, kita sudah komunikasi dengan wali kelas, sudah komunikasi dengan orang tua, dan orang tuanya menyadari dan memang sepertinya sih tidak dari awal pendidikan dasar memang tidak dititipkan ya masalah sekolah luar biasa gitu. Jadi tiba-tiba di kami, dan itu kira-kira. Iya. Jadi tadi Bapak kan mengatakan itu sudah sistem PPDB ya Pak ya, untuk berawal dari sistem ada kelemahannya gitu kira-kira. Iya, untuk menerima dari siswa ABK itu. Kemudian dari yang daring kemarin kan tidak bisa terdeteksi ya Pak ya, kalau siswa tersebut ABK gitu. Jadi memang akhirnya siswa yang bagaimanapun dengan sistem zonasi kan bisa diterima di sini begitu ya Pak ya. Tadi saya saring dari yang saya tangkap dari yang Bapak ceritakan. Iya. Kemudian dari yang tadi Bapak ceritakan tadi, rancangan kedepannya yang akan Bapak lakukan untuk siswa yang tadi sudah masuk ke sini, ke SMA sendiri itu bagaimana? Iya, terutama untuk yang ABK ini. Iya, yang ABK ya. ABK ini, yang jelas koordinasi di internal. Karena memang sekolah tidak mungkin bisa lagi bahasanya mengeluarkan anak tanpa alasan yang jelas. Kan memang itu terus harus memfasilitasi anak ini, gitu masalahnya kan di situ memfasilitasinya, dan keterbatasan kami SDM dan keterbatasan fasilitas juga, sarana prasarana yang harus mendukung anak ini. Ya, selama ini kami saya baru sebatas koordinasi dengan teman-teman guru di kelasnya, dan baru ngobrol ke wali kelas. Nah, rencananya sih saya coba, kan ini ranah BK juga ya, kalau menurut saya konseling, bimbingan konseling. Harapan saya BK berperan di sini, jadi leader gitu, jadi leader dulu gimana, apakah dia kemudian bekerja sama dengan guru sekolah luar biasa mendatangkan, atau mungkin barangkali BK bisa memberikan solusi kepada guru. Kalau ini anaknya kudu begini loh, ini anaknya kudu begini. Karena menurut saya kan kalau konseling kan berarti ada dasar-dasar psikologi ya di guru BK, berbeda dengan kami yang memang basicnya kami ya hanya ilmu mengajar dan ilmu bidang studinya gitu. Itu sih yang coba saya inginkan, bagaimana peran BK lebih optimal untuk menangani anak ini. Tadi Bapak kan katakan kalau BK-nya jadi leader ya Pak ya? Harapannya seperti itu. Apakah sudah sesuai harapan Pak untuk selama ini yang sudah berjalan Pak? BK-nya itu sudah berperankah sebagai yang ambil alih peran utama dari anak ABK ini atau bagaimana? Sepertinya memang belum optimal. Hanya mungkin yang dibutuhkan di kami adalah lebih kepada koordinasi yang solid sih Bu, koordinasi yang satu tindakan. Nah, hanya memang dan ya belum ada yang mau bertanya, maksudnya gini, belum ada siapa yang jadi leadernya gitu loh, belum ada. Dan mungkin saya pikir
ya yang akan saya lakukan ya saya ketemu BK dulu, ketemu BK dengan teman-teman, dengan wali kelas juga. Jadi anak ini mesti gimana, BK ada nggak solusinya, dan mungkin kalau memang kami guru-guru ditanyain, saya ditanyain, dan kami rekan-rekan ditanyain seperti apa, harapannya sih mendatangkan misalnya ke sekolah luar biasa, atau barangkali bisa nggak dititipkan di sekolah luar biasa. Kan ada tuh Bu, SMA luar biasa, cuma setahu saya di wilayah sini juga memang belum ada, baru adanya tuh SLB negeri, jadi mungkin itu tingkat dasar dan pertama kalau tidak salah itu Bu. Ya. Jadi tadi sudah ya Pak ya, koordinasi dengan internal, kemudian fasilitas. Nah ini untuk fasilitas, bagaimana Pak menurut Bapak fasilitas di sekolah Bapak? Jadi kalau secara fasilitas itu berarti kan kaitan fisik ya, sarana prasarana yang tersedia. Standar umumnya sekolah kami memiliki, saya bisa mengatakan kami memiliki. Hanya memang dan ada beberapa untuk anak berkebutuhan khusus kami pun bisa menyediakan, misalnya saya ambil beberapa contoh nih, misalnya anak yang mungkin agak sedikit hiperaktif, anak yang mungkin sedikit agak berkata-katanya itu kurang jelas, tapi kan dia masih bisa ikutin pelajaran dan daya tangkapnya ada. Tapi jujur kita belum ada fasilitas, misalnya bagaimana nih kalau anak punten misalnya cacat fisik, tapi bukan sampai kepada maksudnya tunanetra, enggak, siswanya bukan tunanetra juga. Kita belum ada fasilitas yang fasilitasi itu, dan kalau menurut saya itu kan ranah kebijakan ya Bu, ranah pimpinan, ranah pimpinan sekolah, dan itu berkaitan dengan anggaran sekolah kan. Kalau pimpinan kan pasti punya skala prioritas apa-apa dulu nih yang mesti diselesaikan di sekolah. Jadi itu mungkin baru sebatas itu kalau saya ditanya menyampaikan tentang fasilitas. Kalau secara khusus untuk anak yang tipe tuna ini, tuna grahita, tuna netra, tuna rungu, tuna bicara, kita belum lengkap karena memang kita sekolah umum gitu. Cuma memang kita membuka diri menjadi sekolah inklusi sesuai aturan pemerintah. Itu sepemahaman saya itu sih. Kalau dari yang saya tangkap, walaupun sudah ada fasilitas, tapi belum menjadi skala prioritas ya Pak ya, untuk penanganan anak ABK ini ya Pak ya. Iya, karena skala prioritas ranahnya di ranah pimpinan. Barangkali mungkin kami hanya bisa mengusulkan, misalnya kalau saya sebagai guru bisa Wakasek sarana prasarana yang bidang fisik kan, nanti Wakasek sarana prasarana harapannya membawa tersebut ke kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah yang akan mempertimbangkan ini mau urgent enggak, ini mau duluan apa enggak. Jadi di situ kapasitasnya terbatas di situ saja. Nah, langkah yang tadi Bapak sampaikan sudah pernah dilakukan belum? Yang tadi ke Wakasek sarana prasarana, kemudian nanti ke kepala sekolah, itu sudah pernah dilakukan belum? Kalau secara resmi di rapat, di forum memang belum. Jadi misalnya briefing, kemudian ngomong di depan Wakasek dan pimpinan atau kepala sekolah memang belum. Tapi obrolan-obrolan informal, jadi ketika kita lagi jeda istirahat, kemudian ketika kita lagi santai jam kosong nggak ada pelajaran, nah, kita kadang-kadang ngobrol masuk ke situ. Tapi secara intensnya baru obrolan di tingkat guru mata pelajaran aja sih. Iya, iya. Jadi tadi koordinasi internal baru sebatas ngobrol saja, belum forum yang resmi ya Pak ya? Belum, iya. Karena memang itu ditemukannya di awal tahun ajaran ini. Oh, baru di tahun ini saja. Iya. Terus menurut Bapak nih, tadi kan belum ada obrolan resmi salah itu. Terus gimana Pak solusinya? Iya, yes, sebagai tambahan, Ibu memberikan pemantik seperti itu, jadi saya muncul gagasan juga nih Bu. Tadi kan langkah pertama adalah bagaimana koordinasi dengan BK, konseling kan, karena dia konseling harapannya kita sebagai leader. Nah, itu kan dari sisi menangani si anak dalam pembelajaran ya. Iya. Nah, mungkin dari segi memfasilitasi secara fisik
ya kami juga akan ngobrol kepada Wakasek Sarana Prasarana. Iya. Atau kalau barangkali nanti Wakasek Sarana Prasarana memfasilitasi, bisa langsung kami ngobrol dengan pimpinan, ada Wakasek Sarana Prasarana di situ. Jadi untuk menyamakan persepsi atau menyamakan tindakan kudu gimana ini. Itu sih barangkali mungkin akan segera juga kita obrolkan kepada Wakasek Sarana Prasarana. Syukur-syukur dimasukkan sebagai proposal untuk rencana kegiatan sekolah, RKS sekolah gitu kan. Nah, itu sudah ada satu solusi ya Pak ya. Jadi setidaknya nanti diforumkan, dibicarakan dengan forum di sekolah, dicari titik temunya. Mungkin ada solusi lain Pak? Solusi lain lagi? Oh iya, saya pikir kalau dalam kapasitas saya sebagai guru mapel, karena saya juga bukan wali kelasnya, yang ada di gambaran saya saat ini ya hanya 2 langkah itu sih, koordinasi internal kami dengan guru mapel, dengan walas dan kemudian dengan BK lebih intens, harapannya BK yang bergerak seperti apa. Jadi nanti kami guru mapel itu mengikuti, dan yang kedua dengan struktur sekolah, jadi dengan Wakasek Sarana Prasarana, dengan sekolah baru itu yang ada di gambaran saya sih. Gambaran saya. Tadi Bapak kan bilang ya dengan wali kelasnya. Jadi selama Sudah. ini sudah ya Pak dengan Sudah, wali kelas. malah justru itu kan memang yang pertama. Karena misalnya kalau kami ada masalah dalam pembelajaran, anak ini bolos, atau anak ini keluar saat jam pelajaran, atau anak ini tidak mengerjakan mata pelajaran gitu kan, kami memang menyampaikannya ke wali kelas. Nah, dari wali kelas sendiri Pak, apakah sudah pernah wali kelas ini mengkomunikasikan dengan wali murid? Setahu saya sudah. Sudah. Setahu saya sudah. Jadi keluhan-keluhan dari guru mapel, dan kebetulan wali kelasnya juga guru mapelnya juga kan, itu juga sudah menyampaikan. Saya kira sudah disampaikan. Bisa diceritakan sedikit hasil dari komunikasi antara wali kelas dengan orang tua? Ini ya, kalau hasil obrolan intensnya atau obrolan resminya atau obrolan hal pentingnya mengarah ke anak tersebut, saya kurang paham pasti dalam arti saya sendiri juga tidak mengikuti. Cuma memang bahwa wali kelas mengobrolkan tentang kondisi anak ini kepada orang tuanya itu sudah disampaikan, dan jawaban orang tuanya sepengetahuan saya ya mengiyakan, sebatas mengiyakan, nggak tahu apakah kemudian orang tua tersebut memberikan solusi untuk anak tersebut itu gimana agar sekolah juga bisa memfasilitasi dia juga, itu saya juga tidak atau belum sedetail sampai itu gitu. Iya. Mungkin ini ya Pak ya. Dari wali kelas yang sudah ke orang tua, kan tentunya sudah ya, tadi wali kelas ke orang tua. Dari wali kelas ke orang tua itu mungkin bisa dikomunikasikan atau di follow up kembali ke forum yang lebih resmi. Jadi semua dalam forum rapat misalkan dengan guru-guru yang lain, itu apakah sudah pernah dilakukan? Jadi hasil dari pertemuan antara wali kelas dengan orang tua wali murid tersebut. Wali kelas dengan orang tuanya. Yang saya ikuti, saya ya entah sudah entah belum, tapi pada saat saya belum, entah saya yang terlewat atau tidak diajak atau gimana. Tapi kalau sekehadiran saya di sekolah, saya belum pernah terlibat atau diajak di situ. Terus gimana ini Pak? Rancangannya Bapak, tadi kan wali kelas belum nih memfollow up ke rapat nih, jadi ada tambahan rancangan lagi ini harusnya. Iya, tentu bisa dibawa ke ranah rapat ya, bisa dibawa ke ranah rapat sekolah. Ya itu tadi melalui wali kelas, BK, dan kemudian kalau secara fasilitas fisik, sarana prasarana melalui struktur sekolah, struktur organisasi sekolah, jadi melalui Wakasek sarana prasarana kemudian ke sekolah, atau mungkin nanti bisa di rapat dinas, itu bisa disampaikan. Nah itu muncul lagi Pak ide di rapat di dinas itu Bapak. Ya karena saya mencoba memposisikan kapasitas saya yang sebatas untuk posisi anak ini, saya sebagai guru mapel, yang memang kapasitas saya mengajar bidang itu. Nah, saya tidak berani
saya khawatir melompat lebih karena melampaui apa yang menjadi tugas saya, yang seharusnya tugasnya yang berkepentingan langsung dengan anak itu dalam pikiran saya itu. Jadi, oh ini wali kelasnya, oh ini ada BPK-nya selaku konselingnya, oh kalau masalah yang lain-lain fasilitas, oh berarti ada struktur organisasi sekolah gitu. Komitmennya Pak, komitmen tadi dari rancangan tadi Bapak itu komitmennya. Ya tentu saya akan dari hasil coaching saya kepada ibu, hasil saya menyampaikan kepada coach, saya coba melaksanakan itu tadi poin per poin. Saya mencoba melaksanakannya karena itu juga mungkin tanggung jawab saya sebagai guru, tanggung jawab saya untuk memfasilitasi anak di sekolah. Memang prinsip kita memang harus berpihak kepada murid dan guru, kita diwajibkan untuk seperti itu ya. Saya mencoba berusaha, tentu tidak sendiri, bersama dengan rekan-rekan yang lain, jadi ya berkolaborasi. Harapannya ya nanti ketemu solusi bersama yang membuat anak ini selama belajar di sekolah itu terfasilitasi dengan baik. Kira-kira itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, ini alhamdulillah solusi dari Bapak yang tadi muncul juga sudah bagus. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Kedepannya semuanya bisa tercover antara murid yang normal dengan murid yang ABK, semuanya bisa tercover di sekolah ini. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih. Iya, alhamdulillah. Tadi saya sudah melihat rekamannya Bu Kelly nih pada saat coaching dengan Pak Wawan. Iya. Tapi sebelum saya menyampaikan apa yang saya amati, gimana nih perasaan Bu Kelly? Luar biasa, apalagi Kenapa? tema yang diangkat Pak Wawan itu suatu tema yang kompleks ya, jadi luar biasa. Suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Pak Wawan sendiri, itu berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang lain. Jadi masalah ABK Bu di sekolah. Jadi untuk sistemnya di sekolah di Bawan, karena Sunarsi kan menerima semua siswa ya Bu ya, dengan sistem Sunarsi ya Bu ya, yang sesuai dengan titik terdekat. Apalagi yang sistem dari kemarin, beliau ungkapkan kalau lepas dari kontrol kalau seperti itu, karena diterima gitu kan, tidak terkontrol kalau ternyata anak itu ABK, sudah diketahui setelah anaknya itu sudah masuk jadi siswa gitu. Nah, selanjutnya nih Bu Kelly, kalau saya sebelumnya mohon izin ya untuk menyampaikan, saya sudah melihat Bu Kelly sudah berhasil membuat kemitraan yang baik dengan Pak Wawan. Artinya tidak ada jeda, artinya maksud tidak ada jeda di sini itu tidak ada gaps. Pak Wawan dan Bu Kelly terlihat ngomongnya secara akrab seperti teman sejawat gitu, tidak terlihat sebagai atasan ataupun bawahan. Selanjutnya saya juga melihat Bu Kelly juga sudah mampu untuk mendengar aktif gitu apa yang disampaikan oleh Pak Wawan, dan sudah terlihat di sana Bu Kelly mencoba untuk bisa merangkum apa sih yang disampaikan oleh Pak Wawan dan mengambil inti-intinya dan mengkonfirmasi kembali. Dan alhamdulillah sepertinya target Bu Kelly terkait dengan kesadaran penuh di awal kita coaching, ketika sebelum coaching tadi kayaknya tercapai ya. Iya Bu, alhamdulillah. Tadi saya menyadari ini, saya alhamdulillah ini bisa hadir secara penuh gitu. Ada peningkatan lah dari yang sebelumnya saya rasakan gitu. Kekhawatiran saya kan, saya suka kemana-mana Ibu ya, tidak dalam satu fokus gitu pikirannya. Ternyata hari ini saya bisa, kehadirannya bisa penuh, alhamdulillah. Oke, dipertahankan ya. Siap, insya Allah. Oke. Nah selanjutnya nih, kompetensi apa lagi nih yang mau ditingkatkan dari
teknik coachingnya Bu Kelly? Dari yang tadi sudah berlangsung Bu, saya jadi muncul ternyata apa sih kompetensi yang mau saya tingkatkan ketika saya menggali dari coaching sehingga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi dari tanggapan dari coaching tadi, saya jadikan suatu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah itu, di situ Bu, sepertinya saya tadi ada sedikit jeda untuk berpikir dulu, terus ada sedikit mencari apa sih ini pertanyaan yang tepat itu. Jadi di situ Bu yang saya ingin naikkan saat ini. Untuk menaikkan rencana apa nih yang mau dilakukan? Untuk menaikkan kompetensi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, selanjutnya rencana apa nih yang akan Bu Kelly lakukan? Tentunya untuk melatih ya Bu ya, melatih kemampuan coach saya. Saya akan sering mungkin melakukan coaching kepada murid saya. Mungkin terlebih dahulu saya terapkan ke murid saya dulu, dalam skala yang kecil ke murid dulu. Kemudian nanti kalau nanti lebih naik ke rekan sejawat mungkin, dan intensitasnya mungkin akan seperti dirutinkan, jadi ada lagi gitu, jadi tidak terputus gitu. Jadi sehingga kemampuan coach saya meningkat terus Bu, tidak hanya berhenti di situ saja. Iya, dirutinkan. Iya, berarti ada jadwal yang akan disusun. Mudah-mudahan Bu akan ada jadwal coaching dengan beberapa siswa ataupun beberapa rekan sejawat ke depan. Iya, minimal dengan siswa dulu. Dan itu akan rutin. Insya Allah Bu. Mulai kapan? Mulai targetnya ya secepatnya Bu, untuk melatih kemampuan kan biar tidak mandek ya Bu ya. Kemampuan kan perlu diasah terus. Jadi insya Allah secara rutin nanti saya agendakan minimal 1 minggu 1 siswa atau bagaimana gitu. Secepatnya lah dalam pertemuan berikutnya saya akan lakukan, walaupun dengan permasalahan yang kecil-kecil aja dulu. 3 bulan ke depan kita kamu. Siap Ibu. Aku mau lihat progres saya. Iya. Jangan lupa pada saat coaching itu dibuatkan rekamannya. Baik sampaikan kepada coach bahwa coaching ini kita direkam sebagai perbaikan bukan sebagai coach ya kan, sehingga bisa kita evaluasi dan peningkatan pengembangan teknik coachingnya Kelly apakah sudah baik atau sudah belum ada rekaman. Iya. Sampai jumpa 3 bulan ke depan. Siap Bu. Terima kasih Bu Kelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Kelly. Gimana Pak? Saya dengar hari ini ada sesi coaching. Iya, ada sesi coaching dengan Bu Dwi selaku coach. Oh iya. Nah Pak Wawan sudah mempersiapkan apa saja, misalkan rubrik penilaian atau apanya itu sudah dipersiapkan semua? Sudah Ibu. Jadi memang kebetulan kan memang disiapkan ya lembar coaching. Jadi di situ saya sudah menyiapkan rubrik penilaian, apa yang nanti disampaikan, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan saya sampaikan kepada coach, dan kemudian aksi-aksi rencana aksi nanti yang akan dilakukan oleh coach pada saat nanti coaching dengan saya selaku coach Bu. Iya. Pak Wawan, saya mau menanyakan untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Pak Wawan itu yang berarti kemampuan coaching diri saya ya. Iya. Berarti ya. Barangkali kemampuan itu Bu, kemampuan fokus dan kemampuan untuk hadir penuh. Jadi kan yang namanya proses coaching antara coach dengan coach itu kan tidak cukup semenit, 2 menit, 5 menit ya Bu. Ya, kadang-kadang butuh waktu 15 menit, bahkan ada yang sampai 30 menit. Nah, kadang-kadang saya itu tidak bisa fokus penuh, tidak bisa hadir penuh, presence penuh gitu loh. Kadang-kadang terganggu, entah ada suara nih misalnya dari luar atau gangguan HP, di situ tiba-tiba saya ya sudah fokus saya hilang. Nah, keterampilan coaching itu yang mungkin yang ingin saya tingkatkan ketika saya
mempraktekkan diri sebagai coach gitu. Ya, jadi kompetensi mendengarkan ya Pak ya. Presence, kehadiran penuh, iya presence. Kehadiran penuh. Jadi kan kehadiran penuh itu maksudnya ya kita fokus ngobrol gitu kan Bu. Nah itu kadang-kadang saya nggak bisa fokus gitu loh, gampang terganggu gitu. Kalau untuk bagian kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi itu yang bagian mana? Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Berarti yang saya observasi kepada coach nanti ya Bu. Mungkin barangkali kemampuan atau coach saat menyampaikan permasalahannya secara gamblang dan rencana-rencana aksinya nanti. Ya itu yang mungkin secara spesifik nanti ingin saya gali ketika saya berhadapan dengan coach. Jadi masalahnya ini apa yang Ibu sudah lakukan, bagaimana reaksi lingkungan sekitar Ibu, terus kemudian Ibu mau apa kalau seperti itu, kira-kira Ibu punya gagasan, ide dan aksi nyatanya atau tindakannya mau seperti apa? Kira-kira saya lebih ke situ, lebih bagaimana tindakan-tindakan coach dalam menyelesaikan masalahnya coach sendiri, barangkali itu Bu. Berarti lebih ke rancangan aksi dari coach tersebut ya Pak ya. Tindakan coachnya. Iya. Terus kalau tadi si coach kan nanti sudah punya rancangan aksi gerakan dari hasil coachingan Bapak. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa Pak? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, ya mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Kelly selaku pengamat, ya tadi pengembangan dari bagian kompetensi mana yang ingin dicapai oleh coach kan. Jadi mungkin saya bagaimana coach mampu membuat tindakan-tindakan atau rencana-rencana tindakan yang nantinya bisa mengubah atau mungkin menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keseharian coach, dalam pekerjaan keseharian coach. Barangkali kira-kira indikator yang ingin ketercapaiannya kira-kira seperti itu. Itu barangkali yang saya tangkap Bu, yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu selaku pengamat, kira-kira begitu. Jadi rancangan solusi rancangan dari permasalahan gitu ya Pak ya. Itu aja mungkin ya Pak ya, saya tanyakan ya, nanti saya langsung ke tahap observasi, mengamati bagaimana proses coaching Bapak. Mudah-mudahan proses coaching Bapak berjalan dengan lancar dan ditemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Solusinya tentunya yang berasal dari coaching ya Pak ya. Iya, harapannya dari coach sendiri. Iya, dari coaching ya. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Amin Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu Kelly, ketemu lagi. Iya Pak, ketemu lagi tadi. Gimana Pak? Tadi? Alhamdulillah coaching dengan Bu Dwi selaku coach sudah berjalan dengan baik. Interaksi kami cukup lama, cukup mendalam juga. Alhamdulillah tidak ada gangguan hal apapun. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tadi saya juga lihat sepertinya proses coachingnya memang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Tadi sesuai rencana juga seperti yang tadi Bapak harapkan dari yang penilaian yang tadi Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan rencana. Ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching? Jadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi bagaimana? Iya, saya mencoba mengkaitkan pertanyaan Ibu yang pertama waktu sebelum saya coaching dengan Bu
Dwi ya. Saya menyampaikan kepada Ibu kan kalau nggak salah indikator ketercapaian yang saya lakukan adalah lebih bagaimana menggali rencana aksi dari Koce. Jadi kalau Ibu ada masalah-masalah begini, apa yang sudah Ibu lakukan, tantangan dan hambatannya seperti apa? Nah, ada nggak rencana aksi yang Ibu lakukan di selanjutnya gitu kan? Nah, menurut saya sih, saya sudah melakukan hal-hal tersebut. Saya sesuai indikator yang saya sampaikan kepada Ibu. Nah, nanti bagaimana evaluasi dari Ibu, saya tunggu juga. Gimana, apakah sudah sesuai atau belum gitu? Iya Pak, alhamdulillah tadi saya amati memang sudah sesuai dengan itu ya Pak. Jadi ada tujuan dari diadakan coaching tadi juga sudah nampak ada. Kemudian identifikasi masalah dari permasalahan coachingnya juga sudah terlihat tadi. Untuk kemudian ketika Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Koci untuk merancang aksinya Koci juga tadi sudah terlihat, dan Koci pun berhasil menemukan solusi-solusi dari permasalahan dari Koci tersebut. Jadi dan dari yang terakhir yang tujuan umum pun sudah terlihat sangat bagus. Jadi menurut saya serangkaian tadi proses coachingnya sudah sesuai seperti alur tirta sebagaimana mestinya Pak. Jadi sudah beruntun. Dari sekian rangkaian kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Iya, berarti kalau saya mencoba pertanyaan Ibu selaku pengamat, berarti dari apa yang saya lakukan coaching ini, dari evaluasi Ibu selaku pengamat saya dan Ibu Dwi selaku coach, apa nih yang mesti saya kembangkan? Saya pikir itu tadi, kemampuan saya menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari jawaban-jawaban coach. Jujur saja Bu, karena kan diskusinya atau coachingnya itu berjalan mengalir, kadang-kadang kan apa yang disampaikan coach maksud saya spontan artinya spontan, tidak seperti yang saya duga selaku coaching. Nah, di situ saya harus mampu memberikan tanggapan-tanggapan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawaban-jawaban coach yang tidak saya duga. Di situ saya sepertinya memang masih lemah. Di samping apa tadi yang pertama ya saya sampaikan kepada Ibu di pra observasi, bahwa saya sendiri masih lemah dalam hal presence, kehadiran penuh. Sekian menit mampu nggak saya fokus terhadap apa yang coach sampaikan, atau terhadap misalnya kepada pengamat, apa yang pengamat sampaikan kepada saya di situ juga masih harus berlatih kehadiran penuh saya gitu. Kira-kira Pak, untuk meningkatkan tadi yang Bapak sampaikan ya, Bapak mau meningkatkan untuk presensi kehadiran penuh, kemudian kemampuan untuk menggali pertanyaan yang berbobot, itu kedepannya apa yang Bapak lakukan? Tentu berlatih ya Bu. Berlatih yang ada dalam pikiran saya pertama adalah berlatih melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat, dan mungkin dengan pimpinan di coach atau pimpinan selaku pengamat kepada saya, kepada rekan saya, dan kemudian saling memberikan umpan balik, memberikan refleksi. Mungkin dari situ bisa mengasah ketajaman saya, bisa mengasah insting saya baik dalam posisi saya sebagai coach atau mungkin coach, tapi mungkin di sini maksudnya lebih kepada kita sebagai coach sekali ya Bu. Itu sih Bu, kurang kali. Oke, luar biasa ini Pak Wawan ya. Mudah-mudahan konsisten ya Pak ya, melakukan kegiatan coaching sehingga kemampuan Bapak tadi yang dirasa Bapak perlu dikembangkan meningkat dan meningkat. Terima kasih Bu. Bapak di kemudian hari bisa menjadi coaching yang andal. Sampai-sampai Ibu, terima kasih. Berdasarkan evaluasi pengamatan Ibu, tentu kan itu menambah wawasan saya. Oh, saya lemahnya di sini, saya kurangnya di sini. Nah, itu bisa memperbaiki diri saya. Terima kasih Bu atas evaluasinya. Sama-sama Pak. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Alhamdulillah sehat Bu. Lagi kenapa? Mana ya Bu ya? Bingung Bu. Sakit Bu Dwi. Bener gitu kan ya. Gimana sih? Punten nih ya. Iya. Apa nih kira-kira 15 menit ke depan kita mau ngobrolin apa atau ada yang mau Bu Kelly ceritakan sehingga waktu 15 menit ke depan ini kita bisa menemukan solusi apa? Saya ingin menemukan solusi Bu tentang peserta didik saya Bu atau murid-murid saya itu masih sangat kesulitan mengerjakan soal-soal HOTS, kemudian aktivitas peserta didik di kelas juga masih sangat rendah. Jadi gimana ya? Mereka itu kalau tidak didorong-dorong sekali itu sangat susah untuk aktif gitu. Jadi rendah sekali aktivitasnya. Oke, jadi hari ini kita akan coba ngobrol tentang permasalahan Bu Kelly terkait dengan peserta didik yang masih sulit untuk mengerjakan soal-soal HOTS. Terus yang belajarnya juga keaktifannya juga masih rendah. Iya. Terus apa lagi nih Bu Kelly? Itu aja mungkin Bu, nanti Oke. sambil jalan ya Bu. Sambil jalan. Oke, lanjut Oh, nih. di situ, ya. Apa nih Bu Kelly indikator apa yang Bu Kelly bisa sampaikan ke kita semua nih soal-soal HOTS sulit dikerjakan oleh peserta didik. Iya. Indikatornya apa? Jadi gini Bu, ketika saya belum masuk ke soal HOTS saja, misalkan ketika saya menerangkan, saya kasih contoh soal, kemudian mereka paham, bisa memahami. Tapi ketika soal itu saya ganti angkanya, karena saya belajar matematika ya Bu ya, ini jadi kita bicara matematika, saya ganti angkanya saja, mereka sudah kesulitan. Jadi seakan-akan mereka seperti textbook sekali Bu. Nah, ketika masuk ke soal HOTS, untuk memahami soal HOTS aja susah. Belum proses mengerjakan ya Bu ya, untuk memahami saja susah. Gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan kira-kira ya Bu ya? Di kelas boleh tahu tak model-model pembelajaran apa yang mengarahkan anak ini untuk bisa mengerjakan soal HOTS. Kan soal HOTS itu menurut Bu Kelly itu seperti apa sih sebenarnya? Soal yang mempunyai tingkat pemikiran kreativitas tinggi gitu Bu. Oke, soal HOTS itu yang memiliki keterampilan tingkat tinggi. Berpikiran kritis. Oke, berpikir Berpikiran kritis. terus menemukan suatu pola, terus mengeneralisasi. Mungkin seperti itu Bu, gambaran saya ya selama ini soal HOTS itu seperti itu. Jadi soal HOTS menurut Bu Kelly itu ada beberapa kriteria nih. Misalnya dia memiliki tuntutan untuk berpikir tingkat tinggi, terus berpikir kritis. Iya. Di dalam soal HOTS itu sendiri apa saja muatan-muatannya? Muatan maksudnya misalkan menemukan gitu Bu. Misalnya unsur-unsur apa saja sih sebenarnya yang harus ada di soal HOTS? Oh, ini soal kategori HOTS, ini soal kategori LOTS. Itu sebenarnya apa sih perbedaannya menurut Bu Kelly? Menurut saya tentunya ada perbedaan ya Bu ya. Kalau soal HOTS itu kadang apa ya? Jadi kalau soal biasa itu kan sudah ada misalkan diketahui panjang persegi panjang sekian, lebarnya sekian, carilah luas dari persegi panjang tersebut. Itu kan tipe soal yang biasa ya Bu ya, sudah kelihatan di situ. Tapi ketika soal HOTS itu kan tidak hanya mencari luas, bisa jadi misalkan dicari luas seperempat dari bangun tersebut atau bagaimana atau ada gabungan dari bangun yang lain seperti itu. Yang tentunya kadang ada unsur yang belum diketahui terdahulu di situ. Nah, nanti itu yang nanti jadi pertanyaan berikutnya. Jadi anak harus mencari unsur yang belum diketahui itu dulu, baru bisa menemukan yang ditanyakan. Gitu ya. Iya. Oke. Terus
apa nih yang udah usaha Bu Kelly lakukan untuk mencoba melatih anak-anak untuk soal HOTS? Sebelum saya menjawab soal pertanyaan dari Ibu, boleh tidak saya sedikit bercerita atau saya jujur ke Ibu ya? Apa nih yang mau diceritain sama Bu Kelly sebelum menjawab pertanyaan saya tadi? Nah, saya mau bercerita Bu. Jadi kalau kompetensi dasar ke kompetensi dasar dulu ya Bu ya. Kompetensi dasar itu luar biasa kalau di matematika banyak Bu. Kadang dalam satu semester itu ada 8 KD dengan muatan yang luar biasa banyak. Sedangkan waktu yang diberikan kan ya kalau kita belum terbiasa dengan pola yang dengan anak, mungkin kesalahan saya juga sebagai guru Bu, jadi belum membiasakan pola anak dengan model-model pembelajaran yang membuat mereka aktif, sayanya masih mengejar-ngejar KD biar selesai. Nah gitu, itu jujur Bu saya. Jadi saya akhlaki dulu lah KD ini, karena KD-nya kan ini sedangkan tuntutan soal nanti ketika keluar di PAS atau PAT kan KD-nya harus selesai. Kalau saya mengejar-ngejar ini anak harus bisa ini dengan soal-soal khas, kadang KD-nya keteter Bu. Nah di situ Bu mungkin dilemanya, akhirnya saya mengesampingkan itu melatih siswa berkali-kali dengan soal-soal khas. Jadi saya kadang hanya memberikan sekilas aja gitu. Mungkin itu kali ya Bu ya kesalahan saya ya Bu ya. Jadi pengen dirubah? Kalau bisa saya ingin merubah diri Bu. Jadi KD-nya bisa terselesaikan, anak-anak juga bisa menerima soal hoax dengan baik. Pokoknya semuanya bisa dikatakan kalau tidak sempurna pun mendekati sempurna. Intinya gitu. Jadi semuanya ideal gitu. Siapa nih yang mau membantu Bu Kelly berubah? Atau Bu Kelly punya rencana perubahan yang dari cara belajar Bu Kelly, cara mengajar Bu Kelly gitu kan ya? Itu punya rencana perubahannya itu tuh dimulai dari kapan? Dimulai dari mana? Saya mungkin akan mulai merencanakan yang pertama dari RPP-nya dulu. Kemudian dari RPP kan nanti di situ ketahuan langkah-langkah belajar saya, metode pembelajaran saya yang saya gunakan. Jadi selama ini mungkin saya kebanyakan menggunakan metode jujur saja ceramah, diskusi. Itu pun diskusi hanya sekali-sekali saja, tidak selalu monoton dengan diskusi. Jadi jarang sekali menggunakan pembelajaran yang seperti discovery, inquiry learning, PBL atau PJBL gitu ya Bu ya. Mungkin itu benar atau salah sih Bu. Jadi itu pembelajaran yang tadi sebutkan saya tadi itu bisa meningkatkan kreativitas anak yang tadi saya sebutkan. Jadi sama ini kan saya ceramah dengan sedikit diskusi yang jarang-jarang gitu. Jadi apakah saya harus merubah total metode saya atau bagaimana itu? Sepengetahuan Bu Kelly nih, model-model pembelajaran apa sih yang bisa membangkitkan anak untuk berpikir kritis? Ya itu Bu, tadi yang saya sebutkan, kalau sepengetahuan saya Bu ya, nanti kalau saya ada kekurangan dikoreksi ya Bu ya. Tadi yang metode pembelajaran penemuan seperti discovery learning, inquiry learning, kemudian model pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya, problem basic learning ya, terus proyek PJBL ya Bu ya gitu. Langkah-langkahnya Bu Kelly paham masing-masing metode tadi? Nah itu Bu, saya belum begitu menguasai semua. Maksudnya itu dari itu tuh kadang hanya misalkan yang discovery learning aja atau yang itu, jadi belum semua saya pahami semuanya Bu. Jadi bagaimana ya Bu ya saya bisa meningkatkan kompetensi saya itu, jadi mengembangkan saya bisa paham tuh semua langkah-langkah pembelajaran itu. Ya apa yang harus saya lakukan ya Bu? Bu Kelly selama ini sudah mulai mencoba yang mana nih? Saat ini dari discovery, inquiry, project based learning, problem based learning yang pernah dikerjakan menurut Bu Kelly? Saya pernah, semuanya ketiga-tiganya pernah, cuma mungkin tidak sempurna. Jadi masih tetap saya ceramah, kembali ke ceramah lagi. Jadi ketika proyek anak bisu itu iya, tapi saya masih yang aktif saya gitu loh Bu, menerangkan, mengarahkan, itu masih tetap saya yang aktif gitu. Artinya Bu Kelly sudah pernah mencoba
empat model pembelajaran tersebut, tapi Bu Kelly merasa belum sempurna. Iya, jadi masih sayanya yang terus ini. Jadi ketika tadi makanya saya katakan aktivitas belajar tadi itu masih sangat rendah. Apakah pengaruh dari saya nggak sabar menunggu anak? Misalkan saya siapa yang bertanya, itu saja kadang kan lama nggak ada yang mau tanya. Kemudian saya akhirnya tampil lagi, bicara lagi. Apakah di situ Bu? Jadi anak-anak udah paling nanti Bu Kelly yang menerangkan lagi gitu atau gimana ya Bu? Rencana untuk apa ya? Bu Kelly ada punya rencana untuk mengulang kegiatan yang sama? Maksudnya melakukan model pembelajaran discovery salah satu atau gini, kalau menurut saya maksud saya gini, bukan menurut saya dari discovery learning, inquiry learning, project based learning dan problem based learning yang Bu Kelly coba kuasai, prioritas yang Bu Kelly coba kuasai yang mana dulu? Prioritas dulu ya Bu ya. Kayaknya apa ya Bu ya? Nah ini Bu, kalau mau saya menemukan kadang susah juga anak saya mau coba yang PJBL dulu ya Bu. Oke. Dulu ya Bu ya. Oke. Bu Kelly ingin mencoba yang PJBL. Iya. Oke. Sintak-sintaknya sudah Bu Kelly pahami? Nah itu saya kurang paham Bu. Oke. Rencana berikutnya berarti Bu Kelly apa yang harus dilakukan? Saya harus belajar dulu Bu. Belajar dulu. Saya meningkatkan kompetensi saya dulu. Saya pahami dulu apa itu PJBL, metode PJBL itu bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa, terus bagaimana cara menumbuhkan aktivitas kreativitas anak dengan metode PJBL itu. Kemudian kira-kira apa lagi ya Bu ya? Oke. Mungkin Bu Kelly bisa mengajak bisa ada nggak teman yang bisa diajak sama Bu Kelly? Ada sih Bu, sesama rekan guru matematika kan ada ya Bu ya. Oke. Saya mungkin akan atau mengajak rekan teman saya itu untuk mengamati ketika saya mengajar ya Bu ya. Nah itu ya Bu ya, saya ajak. Jadi nanti kan jadi ketahuan. Karena ada pengamat, saya kurangnya di mana sih? Ketika saya mengajar itu sisi mana yang perlu saya benahi atau mana yang perlu saya kurangin, gitu ya Bu ya. Bisa nggak Bu itu menjadikan suatu solusi ketika saya mengajak rekan untuk mengamati bagaimana saya mengajar? Oke, kira-kira kapan nih Bu Kelly pengen ajak temennya, teman Bu Kelly, namanya siapa? Namanya teman Bu Ika. Bisa nggak Bu Kelly kapan Bu Kelly mengajak Bu Ika mengamati Bu Kelly ngajar di kelas? Kalau bisa secepatnya, kalau memang beliau ada waktu luang, saya akan meminta beliau untuk mengamati Bu. Saya rasa itu perlu sekali pengamatan dari rekan sejawat ya Bu ya. Itu Bu, luar biasa. Saya tuh jadi timbul apa ya, ide-ide baru ya ketika berdiskusi sama Bu Dwi ya. Yang tadinya saya gimana ya ini, jadi saya oh iya ya. Saya nggak kepikiran loh Bu ya itu yang mengajak teman itu saya tadinya sama sekali nggak kepikiran gitu loh. Oke, berarti waktu dekat ya? Siap Bu, insya Allah. Minggu depan bisa kita ketemu lagi? Minggu depan ya Bu ya, mudah-mudahan Bu, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah, siap-siap. Bisa ya? Iya, insya Allah. Oke, kita tunggu. Ini 15 menit sudah berlalu untuk obrolan kita hari ini. Minggu depan saya ajak Bu Kelly untuk mendiskusikan apa yang tadi Bu Kelly rencanakan, dan saya akan menanyakan apa yang sudah terjadi di sana, perubahan-perubahan apa yang sudah dialami. Siap, insya Allah. Terima kasih sekali ini Bu Dwi ya, waktunya ini walaupun cuma sebentar, tapi saya jadi muncul ide-ide yang selama ini seperti membeku atau terpendam dari diri saya. Aduh, terima kasih sekali ini Bu Dwi, aduh luar biasa, Bu Dwi memang hebat nih. Makasih juga Bu Kelly sudah coaching hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.